Jadi bed rest tidak dianjurkan lebih dari 2 hari. Wow. Jadi Kirain semakin kita berbaring nanti akan semakin sembuh cepat sendiri sembuh, gitu kan? Enggak ya dok? Tidak. Jadi semakin kita nggak mau gerak, semakin lama sembuhnya. Terbalik. Salah ya. Nah, makanya kalau mengangkat benda yang berat, itu usahakan jongkok, bukan nungging, bukan membungkuk. Jadi kita berjongkok, pegang barangnya, baru kita berdiri. Jangan, aduh biar cepet sembuh, gunakan air yang sepanas-panasnya. Jangan nanti dong. melepuh kulitnya. Hati-hati. Suka mengobati penyakit dengan mencari penyakit gitu Iya. kan. Jangan sampai. Hati-hati ya. Jadi atau bisa juga menggunakan kompres yang bergantian. Jadi kompres hangat, terus tunggu 10 menit, kompres dingin, tunggu lagi kompres. Jadi ditukar-tukar boleh. Oh, selang-seling gitu Selang-seling ya. Oke. Atau kalau seandainya tidak mau kompres, boleh juga menggunakan mandi air hangat. Itu boleh. Halo sahabat Sonora, kembali lagi di video Kamu Sehat barengan sama Fidel dan juga Dokter Santi dari Medical Center Kompas Gramedia. Hai dok. Hai Fidel, halo sahabat Sonora, jumpa lagi dalam Diksan dan Doksan. Selalu Doksan yang ingat, aku selalu lupa. Yes, barengan sama Doksan dan juga Diksan. Hari ini kami mau mengumpulkan Anda semua yang jarang bergerak, kebanyakan duduk gitu kan bekerjanya, atau mungkin karena usia sudah mulai muncul rasa sakit di pinggang nih dok, iya kan? Atau mungkin kadang-kadang ada yang bekerjanya terlalu keras gitu dok, yang apa sih, misalnya ngangkat-ngangkat berat. iya gitu dok, ya. itu kan sakit tuh di pinggang. Gimana cara meredakannya nih dok? Sebetulnya sebelum meredakannya, kita tahu dulu nih penyebab dari sakit pinggang. Ada apa aja dok? Sakit pinggang itu bisa disebabkan oleh ototnya, otot di daerah pinggang, saraf di daerah pinggang, atau tulang di daerah pinggang, atau disebabkan oleh organ yang berada di sekitar pinggang. Oke. Jadi misalnya, ada batu ginjal, atau mungkin ada sesuatu di rahimnya, atau ada sesuatu di indung telurnya. Itu bisa menyebabkan rasa tidak nyaman, rasa pegel, rasa nyeri di daerah pinggang. Jadi kalau udah tahu penyebabnya diobati. Oke. Ini semuanya bisa diobati dengan obat-obatan atau gimana dok? Beberapa bisa dengan obat-obatan. Kalau nyeri pinggangnya, obat-obatannya itu bisa dalam bentuk yang diminum, jadi bentuk tablet atau kaplet, atau dioleskan, bentuknya bisa krim, bisa gel, atau disuntik. Oh, disuntik juga bisa ya? Bisa. Okay. Nah, tentunya kalau untuk penyebabnya, misalnya karena batu ginjal, dilihat apakah membutuhkan operasi atau cukup dihancurkan dari luar melalui gelombang. Bisa. Oke. Jadi tergantung penyebabnya apa. Okay. Atau misalnya, dia ada benjolan di indung telurnya misalnya. Nah, dilihat apakah bisa dengan hormon dikecilkannya atau memang membutuhkan operasi. Jadi untuk penyebabnya, terapinya tergantung penyakitnya apa. Ya? Iya. Tapi kalau secara umum, untuk menghilangkan nyerinya, menghilangkan pegelnya, itu bisa dengan obat-obatan yang diminum, dioles, atau disuntik. Oke, tadi sudah ada obat-obatan, diminum, dioles, disuntik. Kemudian juga kalau misalnya ada batu ginjal, operasi, atau mungkin tadi melalui gelombang gitu ya dok, dihilangkan batu ginjalnya. Digetarkan sampai dia hancur. Oh wow. Wow. Agak takut, tapi oke. Tapi kalau aku nyanyi mungkin dia bergetar agak gitu ya. Pecah. Pecah batunya gitu. Jadi jangan pernah mendengarkan Dokter Santi menyanyi. Iya, Dokter Santi dulu lulus audisi Indonesia Mencari Bakat loh padahal. Ya kan? Canda. Oke, lanjut lagi. Selain itu dok, kalau misalnya itu kan yang memang sudah tahu nih penyebabnya penyakit. Tapi kan ada yang penyebabnya mungkin karena usia, sudah menua, sudah mulai nyeri-nyeri di pinggang. Nah itu dia. Gimana dok cara mengatasinya? Tidak bisa kita melawan usia kan? Kalau kayak gitu, kompres. Oke. Nah, kompres itu ada 2, kompres hangat dan kompres dingin. Oke. Kalau kompres dingin biasanya kita gunakan untuk nyeri-nyeri yang sifatnya akut. Misalnya kalau kita mau ngambil barang gitu, misalnya kita bungkuk gitu kan, terus salah posisi gitu. Betul. Nah, keseleo, terkilir. Nah, nyeri-nyeri yang seperti itu
ampuhnya pakai kompres yang dingin. Oh. Jadi kita ambil es batu, Uh-huh. ada es kerikil ya, nggak ada. Es krim boleh nggak nih kayak lagu Blackpink? Aduh sorry. Terus. Jadi es batu diberi air sedikit, taruh di wadah misalnya kantong plastik atau di wadah, kemudian dialasi dengan kain yang tipis, ditempelkan untuk dikompres ke bagian yang nyeri. Jadi kalau misalnya nyerinya di pinggangnya ditempelkan 10 sampai 15 menit. Boleh diulangi sehari 3 sampai 4 kali. Oke. Nah, kalau untuk nyeri-nyeri yang lama, yang sudah terjadi lama, yang kronis, itu sebaiknya menggunakan kompres yang hangat. Oh, beda lagi ya, Dok? Beda. Jadi itu kalau kompres hangat itu menguraikan, kan kalau kita lagi sakit pinggang misalnya udah berumur, Fidel nggak tahu sih nanti ya, tunggu mungkin 50 tahun lagi. On the way. On the way. Itu Jangan dong. rasanya kayak kaku Sakit gitu ya. banget ya, Dok. Kalau yang kaku-kaku gitu pakainya kompres hangat. Jadi ambil air hangat, dimasukkan ke wadah, bisa botol kaca misalnya, terus dialasi dengan kain yang tipis, terus dikompreskan ke bagian yang sakit. Tapi hati-hati. Kenapa tuh? Jangan, aduh biar cepet sembuh, gunakan air yang sepanas-panasnya. Jangan nanti dong. melepuh kulitnya. Hati-hati. Suka mengobati penyakit dengan mencari penyakit gitu Iya. kan. Jangan sampai. Hati-hati ya. Jadi atau bisa juga menggunakan kompres yang bergantian. Jadi kompres hangat, terus tunggu 10 menit, kompres dingin, tunggu lagi kompres. Jadi ditukar-tukar boleh. Oh, selang-seling gitu Selang-seling ya. Oke. Atau kalau seandainya tidak mau kompres, boleh juga menggunakan mandi air hangat. Itu boleh ya. Kemudian banyak sekali orang yang kalau lagi sakit pinggang maunya istirahat. Emang nggak boleh, Dok? Baring aja, soalnya Iya. kalau bangun sakit gitu ya. Boleh berbaring, jangan lama-lama. Oh, malah nggak boleh lama-lama. Iya. Jadi bed rest tidak dianjurkan lebih dari 2 hari. Wow. Jadi Kirain semakin kita berbaring nanti akan semakin sembuh cepat sendiri sembuh, gitu kan? Enggak ya, Dok? Tidak. Jadi semakin kita nggak mau gerak, semakin lama sembuhnya. Terbalik. Salah ya. Mm-mm. Oke. Jadi begitu sudah mulai terasa sakit, kalau dia sakitnya amat sangat, 1 sampai 2 hari mau bed rest boleh, berbaring aja boleh. Tapi masuk hari ketiga mulai mencoba bergerak. Pelan-pelan aja kan, Dok? Iyalah, masa lari. Langsung maraton deh gitu kan. Nggak nggak kuat jadi. lari. Terus Jadi Dok. mulai mencoba bergerak, jalan pelan-pelan. Atau mulai biasanya olahraga, boleh mulai olahraga. Yang Dengan ringan catatan yang intensitasnya rendah dulu. Oke. dan yang low impact. Oh. Jadi jangan yang banyak lompat-lompat Lompat-lompat. gitu ya. Jadi jalan aja, kata penonton boro-boro lompat, Dok. Mau jalan aja Dok, susah suka gitu. bercanda deh gitu kan. Oke. Ya, jadi jalan pelan-pelan, atau kalau mau lebih enak lagi, jalanlah di dalam kolam renang. Oh. Karena membantu kalau ya, kita Dok? iya. Jadi kalau kita melakukan aerobik di air, itu rasanya lebih ringan. Jadi ketika kita berjalan, itu jalannya lebih ringan karena badan kita di dalam air akan terasa lebih ringan, dan nyerinya itu tidak sehebat ketika kita kalau jalan di darat. Oh. Jadi kalau bisa ke oke. kolam renang, jalan mundar-mandir gitu ya. Tapi jangan terlalu dipaksa. Kalau rasanya aduh, nggak nyaman gitu kan. berhenti dulu, ngasok dulu. Nanti pelan-pelan dicoba lagi gitu. Oke. Tapi yang jelas harus digerakkan. Oke, berarti agak tricky ya, nggak boleh diam aja. Iya. Tapi kalaupun bergerak nggak boleh yang terlalu ekstrim. Jadi Ya, pelan-pelan mulai dengan aja. sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit dulu dimulai kembali pergerakannya ya. Itu kalau misalnya dari segi usia gitu ya, Dok. Kalau yang mana nih sobat-sobatku yang bekerja duduk gitu kan, Dok, berjam-jam. Itu kan lama-lama pegel banget, Dok, Begini pinggangnya. aja gitu ya. Iya, belum Tapi nggak leher, cuma kerja pinggang. sih. Apalagi, Dok? Ada juga yang anak-anak di zaman sekarang kan sekolahnya online. Nah, itu juga. Ya kan? Jadi semuanya serba memakai laptop atau handphone atau komputer gitu ya. Terus setelah lepas dari itu istirahat, bukannya istirahat yang Gerak-gerak. kemana-mana, tapi main game. Main game. sama Judulnya lagi. dalam satu posisi. Betul. Nah itu bisa menyebabkan sakit sakit pinggang. pinggang. Ya, Caranya terus gimana, Dok, menyembuhkannya? Meringankan. meringankannya sama kayak tadi. Bisa dikompres, bisa memulai aktivitas, dan bisa menggunakan obat-obatan.
Tapi yang paling penting mencegahnya. Oke. Itu bisa dicegah soalnya. Bagaimanakah caranya? Akhirnya bertanya juga. Ya ampun, diomelin loh. Ini kayak kakak Ditungguin kan OSIS lagi. nanya-nanya soalnya. Ketahuan syutingnya nggak janjian ya. Nggak ada daftar pertanyaan Nggak ada ya. daftar pertanyaan. FYI, ini too much information tapi ya udah. Gimana cara Di-cut mencegahnya ya, dok? Maki, jangan lupa. Katanya nggak di-cut. Oke, nggak apa-apa kok. Ya nggak apa-apa. Gimana dok cara mencegahnya? Nah, ketika kita akan berada dalam waktu yang lama untuk bekerja maupun untuk melakukan aktivitas kuliah atau sekolah, kita harus menjaga agar postur kita, bagaimana kita duduk itu postur yang ergonomis, Oke, yang cocok gimana dengan tuh? anatomi tubuh kita. Oh, Jadi, yang paling gampang ketika kita bekerja, letakkan gadgetnya, baik komputer atau layar laptop atau handphonenya sejajar, agar bagian atasnya itu sejajar dengan mata kita, dengan oke. eye level. Jadi jangan sampai kepalanya nunduk gini atau kepalanya dongak begini. Hei, kamu laptopnya di gunung. Iya, bukan di kadang-kadang bukit. kalau naruh bisa aja duduk di ubin kan. Oh iya sih, betul. Kalau anak-anak kan sukanya duduk di ubin adem gitu kan, terus jadi agak dongak begini. Nah, ini juga bisa. Alasannya adem lagi, itu curhat doksan ya. Dulu suka duduk di ubin karena bandel adem banget gitu kan. ya. Terus dok, Bukan harus eye karena level. punya ini furnitur. Agak sedih, tolong bagi yang ingin menyumbang untuk doksan. Kitabisa.com. Yuk fokus yuk. Oke, tadi harus eye level gadgetnya ya, laptop, handphone, semuanya itu harus eye level. Terus dok, Iya. selain itu? Yang paling gampang itu adalah daun telinga harus sejajar dengan pundak. Emang Jadi nggak kalau kita sejajar nunduk gimana? gini kan nggak sejajar nih. Oh, oke. Ya kan? Kalau oke. kita dongak kan ini nggak sejajar. Oh, Jadi iya, daun iya, telinga iya. harus letaknya sejajar dengan tegak garis gitu lah ya pundak. dok. Oh Ya. iya, oke. Terus badan Aha. dengan paha harus membentuk sudut 90 derajat. Oke, ini nggak perlu busur ya, kira-kira Nggak perlu, aja kira-kira sih. aja. Ya, oke. Paha dengan betis membentuk 90 derajat. Telapak kaki melekat di sesuatu. Jadi kalau misalnya anak kecil kan bangkunya ketinggian tuh, atau orang yang tinggi badannya tidak terlalu tinggi, kalau duduk di bangku Gantung. agak ketinggian gantung kan. Oh, Nah iya, itu oke. bisa menyebabkan pegel-pegel. Jadi kalau jalan keluarnya kasih bangku kecil, atau kalau nggak ada bangku tumpukan buku boleh, supaya kakinya itu menapak Oke. di lantai atau di bangku. Kemudian lengan. Kenapa lagi? Lengan atas dan lengan bawah itu membentuk sudut 90. Jadi jangan begini, jangan pula begini, ya. Oke, Jadi kurang harus lebih chill gitu kan, santai turun. Oke. Terus barang-barang yang sering kita gunakan itu diletakkan dalam jangkauan tangan kita. Jadi misalnya kita sering pakai mouse-nya jangan taruh jauh-jauh gitu. Atau kita sering pakai Anda gurita tangannya jauh-jauh gitu kan. Ini Misalnya kita deket-deket aja, kerja dok. sering pakai handphone. telepon, letakkan di jangkauan tangan kita. Supaya apa? Kalau misalnya naruhnya di meja yang agak jauh kan kita suka gini miring Iya, gitu kan. Nah, betul. nanti Terkilir lagi. kemungkinan Oh, terkilir. oke. Jadi Iya, iya. lebih baik diletakkan di jangkauan Tangan. tangan. Terus jangan lupa untuk orang-orang yang bekerja banyak dengan menggunakan telepon, sering makainya gini nih. Oh iya. Gagang teleponnya Kan sambil nyari note, sambil ngetik gitu dong. gitu kan, dijepit gini. Kalau cuman 10 detik nggak apa-apa. Aduh. Tapi kalau sepanjang hari kesian, nanti pegel-pegel itu. Iya. Berarti ya ngangkat telepon seperti biasa aja ya, dok. Jangan Kalau gini. tidak mau dipegang, boleh menggunakan yang kayak alat call bantu. center, mikrofon gitu kan. Iya, menggunakan alat bantu. Handphone juga bisa, banyak sih sebenarnya. Itu bisa untuk membantu. posisi yang duduk. Ada lagi dok. Bagaimana dengan posisi mengangkat barang? Oh iya, kadang-kadang Orang- ada tuh dok, berat gitu kan barangnya, pas angkat, aduh gitu kan, kayak di iklan-iklan. Kalau Gimana cuma caranya? keseleo nggak apa-apa. Mhm. Tapi kalau dia salah mengangkatnya, itu benda yang diangkat sangat berat, atau struktur tulang belakangnya itu tidak terlalu baik, bisa terjadi saraf kejepit, Nah itu langsung dia. crat, kejepit. Gimana tuh dok? Nah, makanya kalau mengangkat benda yang berat, Mhm. itu usahakan jongkok, bukan nungging, bukan membungkuk. Oh. Jadi kita berjongkok,
pegang barangnya, baru kita berdiri. Oke, biar lebih siap gitu ya, Iya. badannya nggak kaget Atau ya. kalau misalnya barangnya terlalu berat, jangan jadi superhero. Ingat, Anda bukan Superman ya. Iya, Pakai minta alat atau bantuan. minta pertolong. Oke. Pakai alat atau minta bantuan teman untuk mengangkatnya bersama-sama, atau dibagi 2. Jadi misalnya ngangkatnya bolak-balik. Misalnya mau ngangkat cucian seember, ya setengah-setengah aja, setengah ember angkat dulu, nanti balik lagi setengah ember lagi. Lebih baik kerja bolak-balik daripada Sekali. membebani tubuh terlalu berat, itu menyebabkan nanti Saraf gangguan kejepit. kesehatan, bisa sampai saraf kejepit. Kalau cuma keseleo masih mending, Oke. ya. Oke sahabat Sonora, tadi sudah ada beberapa penyebab dari sakit pinggang dan bagaimana cara mengatasi dan juga menghindari sakit pinggang. Jaga terus kesehatan karena katanya kalau sakit pinggang ngapa-ngapain jadi susah ya dok. Iyalah, semuanya jadi terasa tidak enak. Nah itu dia. Dokter Santi terima kasih banyak ya. Sama-sama, jangan lupa sehat itu mudah, sehat itu murah. Jangan lupa juga buat Anda yang mau menonton video-video menarik lainnya di YouTube channel Sonora FM, jangan lupa subscribe ya. Dan yang mau mendengarkan versi podcast ada di Google Podcast, Apple Podcast, dan juga Spotify. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye. Dah.